Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Rindureski dengan NIM 230201006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan internasional dan nasional. Peran perawat. Peran perawat ialah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Keperawatan medikal bedah adalah pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu keperawatan medikal bedah dan teknik keperawatan medikal bedah berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, dan spiritual. Peran utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan kepada manusia sebagai objek utama pengkajian filsafat ilmu keperawatan ontologis yang disebutkan dalam Nur Salam tahun 2008 halaman 14. Adapun peran perawat diantaranya ialah yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosa keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Peran perawat yang kedua ialah peran sebagai advokat. Peran ini dapat dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dan pemberi pelayanan atau informasi lainnya, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Peran perawat yang ketiga ialah peran sebagai edukator. Peran ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatannya. Perawat memberi informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien. Peran perawat yang keempat ialah sebagai kolaborator. Perawat di sini dibutuhkan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lainnya, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran yang kelima ialah sebagai konsultan, yaitu sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Peran perawat yang keenam ialah sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Peran perawat sebagai pembaharu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, ialah kemajuan teknologi, perubahan lisensi regulasi, meningkatnya peluang pendidikan lanjutan, dan yang terakhir, meningkatnya berbagai tipe petugas asuhan kesehatan. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam peran perawat dalam keperawatan medikal bedah. Yang pertama, peran pelaksana. Peran ini dikenal dengan caregiver, peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada klien, sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, dengan metode pendekatan pemecahan masalah yang disebut proses keperawatan. Dalam melaksanakan peran ini, perawat bertindak sebagai komforter, protektor, serta rehabilitator. Sebagai komforter ialah perawat berusaha memberikan kenyamanan dan rasa aman pada klien. Peran sebagai protektor dan advokat lebih berfokus pada kemampuan perawat melindungi dan menjamin hak dan kewajiban klien agar terlaksana dengan seimbang dan memperoleh pelayanan kesehatan. Peran sebagai komunikator, peran bertindak sebagai penghubung. Peran sebagai komunikator, perawat bertindak sebagai penghubung antara klien dengan anggota kesehatan lainnya.
Peran ini erat kaitannya dengan keberadaan perawat mendampingi klien sebagai pemberi asuhan keperawatan selama 24 jam. Sedangkan rehabilitator berhubungan erat dengan tujuan pemberian asuhan keperawatan, yakni mengembalikan fungsi organ atau bagian tubuh agar sembuh dan berfungsi dengan normal. Yang kedua ialah peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, perawat berperan dalam mendidik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta tenaga kesehatan berada di bawah tanggung jawabnya. Peran ini berupa penyuluhan kepada klien maupun bentuk disimilasi ilmu kepada peserta didik keperawatan. Yang ketiga, peran sebagai pengelola. Dalam hal ini, perawat mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. Yang keempat, peran sebagai peneliti. Sebagai peneliti di bidang keperawatan, perawat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan. Penelitian di dalam bidang keperawatan berperan dalam mengurangi kesenjangan penguasaan teknologi di bidang kesehatan, karena temuan penelitian lebih memungkinkan terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penting dalam memperkokoh upaya penetapan memajukan profesi keperawatan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Apa itu kebijakan pelayanan kesehatan? Kebijakan pelayanan kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional, yang dimana program ini bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia, agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Apa saja cakupan dari kebijakan itu? Yang pertama, kebijakan pemerintah Indonesia. Tindakan yang dialokasikan secara sah untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kebijakan kesehatan di sebagian besar negara, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu sistem kesehatan nasional. Pengelolaan kesehatan saling mendukung guna menjamin tercapainya kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada perawatan kesehatan primer, ialah pelayanan kesehatan dasar yang dimulai dari upaya kesehatan, pencegahan diagnosis penyakit, sampai ke upaya penanganan dan rehabilitas. Yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya sudah melalui jenjang pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ilmu pengetahuan terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan terbaru. Dasar pengetahuannya harus dimiliki perawat profesional antara lain ialah konsep sehat sakit, konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia, patofisiologi penyakit, konsep stres, adaptasi, tugas perkembangan, proses keperawatan dan penerapannya, komunikasi terapeutik, konsep kolaborasi. Yang ketiga, menggunakan scientific metode dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui tahap-tahap dalam proses keperawatan berdasarkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan standarisasi asuhan keperawatan yang ada seperti NAN dan NICNOC. Yang keempat, berlandaskan etika keperawatan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat menerapkan asas etika keperawatan yang ada, meliputi asas autonomi, ialah menghargai hak pasien atau kebebasan pasien. Yang kedua, beneficence, yaitu menguntungkan bagi pasien. Yang ketiga, veracity, yaitu kejujuran. Dan yang terakhir ialah justice, yaitu keadilan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.